فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pembahasan yang lalu kita selesai dari An-Naw' Thamin Asyar, berhubungan dengan hadis mu'allal yang kemudian kita membaca khatimah yang dibawakan oleh mu'allik hafizahullah ta'ala berhubungan dengan qarinah-qarinah yang biasa ditempuh oleh para ulama untuk mengetahui illah-illah yang ada. Taib. Dan dibagi secara umum menjadi dua, yaitu qara'in aghlabiyah dan qara'in khassah. Kita telah membaca qara'in aghlabiyah yang biasa para ulama ilal menetapkan tarjih pada suatu riwayat hadis, dengannya misalnya dengan melihat jumlah atau dengan melihat kekuatan hafalan atau melihat kekhususan seorang perawi dari gurunya, atau dia menempuh jaddah atau tidak. Yang dimaksud dengan sulukul jaddah bagaimana kemarin? Ketika dikatakan fulan salakal jaddah, sehingga menjadikan riwayatnya dilemahkan dari riwayat perawi yang lain. Yang dimaksud dengan salakal jaddah maksudnya bagaimana Pak Zaid? Riwayat yang sudah banyak terkenal dan sering didengar. Yaitu dia menempuh jalan periwayatan yang biasa, yang sudah masyhur, yang sudah terbiasa. Sehingga dikhawatirkan ada kekeliruan. Karena apa? Mengalir secara langsung dari lisan. Maka tatkala ada yang menyelisih dalam periwayatan dari jalan yang biasa tersebut, ini menunjukkan dia lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Sehingga ketika antum membaca kitab Ilal Khanifillah, disebutkan seorang perawi, kenapa riwayatnya dilemahkan? Li'annahu salakal jaddah. Ini penjelasannya. Baik itu pada matan ataupun pada sanad. Misalnya biasa periwayatan cara marfu', misalnya Qatadah an Anas. Ternyata dalam riwayat itu Qatadah secara mauquf meriwayatkan misalnya. Ini berarti apa? Yang riwayat mauquf seringnya dikuatkan oleh apa? Oleh para ulama. Baik. Sekarang kita masuk pada qarinah yang khassah. Al-qara'in al-khassah. Wa hadhihi al-qara'in yas'ubu hasruha fi 'adad. Wa innama tu'rafu min kulli hadithihi bi'ainihi. Wa hiya katsirah fayanbaghi al-hirsu 'ala ahammiha. Wa qad yadkhulu ba'daha fil qara'in al-aghlabiyyah. Wa min ahammi hadhihi al-qara'in mimma qad yataqarraru fi ahadits ukhra.
riwayatul rawi an ahli baiti. Jadi qarinah yang khusus ini ikhwanifillah banyak yang sulit untuk batasi dalam jumlah tertentu. Tapi hanyalah bisa diketahui pada setiap hadis masing-masing. Oleh karena itulah hendaknya semangat dikarenakan pentingnya memahami qarinah-qarinah tersebut. Yang terkadang sebagian qarinah ini masuk dalam qarinah aghlabiyah. Di antara yang paling penting yang sering terulang ikhwanifillah disebutkan di sini riwayatul rawi an ahli baiti. Riwayat seorang perawi dari keluarganya. Nah, wa bayanu dzalika anna al-insana a'lamu bi ahli baitihi ghaliban. Fa idza rawa rawin haditsan an rajulin min ahli baitihi wa khalafahu akhar fihi fa innal awwal arjah min haitsu hadhihi al-qarinah. Dan ini mudah dipahami, yaitu periwayatan seseorang dari anggota keluarganya, dari bapaknya atau dari kakaknya atau yang lainnya. Nah, tentunya orang yang paling mengetahui tentang keluarganya ya anggota keluarga. Tapi ini mayoritasnya. Maka apabila ada seorang perawi meriwayatkan hadis dari seseorang yang itu merupakan anggota keluarga, kemudian diselisih oleh yang lain, maka yang dari anggota keluarga ini yang dikuatkan. Kemudian yang kedua ikhtilaful majlis. Perbedaan majelis. Yang ketiga ada wujudil hadithi fi kitabir rawi. Tidak adanya hadis tersebut pada kitab perawi. Misalnya perawi ini mengarang kitab ikhwanifillah. Perawi ini mengarang suatu kitab, tapi ini masalah kaljadah ini. Baik. Nah, berhubungan dengan alasan yang ketiga atau qarinah ketiga, ada wujudil hadits fi kitabir rawi. Ya, perawi memiliki karangan, tapi ternyata dia tidak menyebutkan hadis tersebut dalam kitabnya. Nah, ini qarinah, bisa jadikan qarinah adanya illah pada riwayatnya. Kemudian yang keempat tafarrud alladzi la yahtamil. Bersendirian dalam periwayatan, padahal dia seseorang yang tidak mampu untuk bersendirian. Dan ini sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan mungkar, juga pada pembahasan syadz. Tafarrud ini sangat berpengaruh. Bisa dilihat dalam qawaid al-ilal wa qara'in at-tarjih. Dan itu butuh mumarasah, mumarasah yaitu sering banyak membaca kitab-kitab ilal untuk bisa mengetahuinya. Yang disebutkan di sini hanya ringkasan. Dan untuk memperluas bisa dirujuk pada kitab-kitab sumbernya. Intinya pada pembahasan hadis mu'allal, bahwasanya sebab lemahnya hadis tersebut adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, sesuatu yang tersembunyi tidak terlihat dengan jelas, sehingga tidak mengetahuinya kecuali para nuqadul hadis, ya, kritikul hadis. Ya, kritikus hadis yang mereka betul-betul mumpuni pada bidang ini. Tapi sekarang kita masuk pada an-naw' tasi' asyar, al-muttarib. Qala Sakhawi rahimahullah, la mantaha min al-mu'al alladhi syartuhu tarjihu janibil illati nasaba irdafuhu bima lam yadhhar fihi tarjih. Sakhawi mengatakan tatkala telah selesai dari pembahasan hadis mu'al atau mu'allal, yang apa? Yang syaratnya ikhwanifillah yaitu menguatkan sisi yang terkena cacat.
Ya, hadis mu'allal adalah apa? Berarti di situ hadis yang ada riwayat secara zahir itu na'am sabit, tapi ada sesuatu riwayat yang lain yang menunjukkan kelemahan secara tersembunyi. Dan dikatakan mu'allal ketika yang ada ilahnya itu lebih apa? Lebih rajih ya, tidak. Riwayat yang ada ilahnya itu rajih, maka disebut mu'allal. Nah, sekarang tentunya cocok untuk disebutkan setelahnya, yaitu hadis yang tidak mungkin seseorang bisa mentarjih. Ya, seseorang tidak bisa untuk mentarjih. Qala San'ani rahimahullah, yahtamilu annahu ma'khudun min ittaraba bima'na ikhtalla aw min ittarabal qaum idza ikhtalafat kalimatuhum. Nah, kemungkinannya diambil dari kata ittaraba bernama ikhtalla, yaitu yang rusak. Atau dari ittarabal qaum apabila mereka berselisih, yaitu tidak bisa disatukan kalimat mereka. Wal muttarib ismu fa'il min ittaraba yattaribu. Naam, isim fa'ilnya muttaribun. Wal ittirab al harakah. Wa taraba amru ay ikhtalla, famadatuhu fil lughah taduru 'ala al ikhtilal wal ikhtilaf wa nahwu. Ini jelas dari sisi sisi apa? Sisi lughah ikhwan fillah. Ittirab harakah, yaitu kegoncangan. Nah, yaitu sesuatu yang goncang, yang tidak bisa bersatu. Nah, tidak mungkin dipersatukan. Taib, yang rusak dan seterusnya. Rusak sehingga tidak bisa dipakai. Qala Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, wa huwa an yakhtalifa ar-ruwatu fihi ala syaikhin bi'ainihi aw min wujuhin ukhar muta'adilah la yatarajjahu ba'duha ala ba'din. Yang dimaksud dengan hadits muttarib yaitu an yakhtalifa ar-ruwatu fihi ala syaikhin bi'ainihi aw min wujuhin ukhar muta'adilah, yaitu perawi-perawi berselisih padanya atas seorang syekh yang tertentu atau dari sisi yang lain yang apa? Muta'adilah, yaitu yang sama kuatnya, yang seimbang, sehingga tidak mungkin untuk apa? Mentarjih sebagian atas sebagian yang lain. Berbeda dengan mu'allal. Mu'allal kita bisa mentarjih sisi yang ada ilahnya. Demikian pula hadis syadz misalnya. Hadis syadz berarti kita mentarjih sisi yang apa? Yang menyelisih itu dikatakan syadz. Bahwasanya dia itu menyelisihi perawi-perawi yang lain sehingga dihukumi syadz. Sedangkan muttarib ini tidak bisa kita menentukan mana yang rajih, mana yang marjuh. Qala Ibnu Daqiqil 'Aid wa huwa ma ruwiya ala wujuhin mukhtalifah wa huwa ahadu asbabit ta'lil 'indahum wa mujibatud dha'fi lil hadits. Ibnu Daqiqil 'Aid mengatakan yaitu hadis yang diriwayatkan dari berbagai macam wajah yang berbeda-beda, ya. Yaitu jalur-jalur periwayatannya bermacam-macam. Ada mauquf, ada marfu' dan seterusnya, tidak mungkin dipersatukan. Dan ini adalah salah satu sebab ta'lil, ya, penetapan illah suatu hadis. Dan hal yang menjadikan hadis itu dhaif. Wal amru fihi munqasam. Fa in kana ahadul wujuhi marwiyan min wajhin dhaif wal akhar min wajhin qawi fala ta'lil wal amalu bil qawi muta'ayyan. Perkaranya ikhwanifillah terbagi menjadi beberapa pembagian. Yang pertama, apabila salah satu wajah periwayatan ikhwanifillah dari apa? Dari periwayatan yang dhaif. Ya. Jadi datang dalam beberapa bentuk. Yang pertama apa? Bentuk riwayat yang dhaif.
kemudian yang lainnya riwayatnya kuat, maka dalam kondisi seperti ini tidak ditetapkan sebagai illah, fala ta'lil. Maka berarti bisa ditarjihnya tidak. Kalau seperti ini, maka kita ambil riwayat yang kuat, beramal dengan riwayat yang kuat itu harus. Kemudian yang kedua, wa illam yakun kadzalik. Jika tidak demikian, bagaimana langkahnya? Fa in amkana al-jam'u baina tilkal wujuhi bihaitsu yumkinu an yakuna mutakallim mu'abbiran bil lafdhaini al-waridaini an ma'nan wahid fala iskala aidha. Nah, baik, apabila tidak memungkinkan untuk apa? Untuk mentarjih, menguatkan salah satu riwayat atau salah satu wajah, maka jika mungkin menggabungkan. Tidak bisa mentarjih jika mungkin digabungkan. Di mana ada kemungkinan orang yang berbicara memang mengatakan dengan dua lafaz yang datang dalam hadis tersebut, dengan dua lafaz tapi maknanya satu. Kalau demikian juga tidak ada iskal selama mungkin digabungkan. Misal an yakuna fi ahadil wajhaini qad qala rawi an rajulin wa fil wajhil akhar samma rajulan fa hadza yumkinu an yakuna dzalikal musamma huwa dzalikal mubham fala ta'arud. Contohnya ikhwanillah, misalnya pada salah satu jalan periwayatan, perawi mengatakan an rajul, di riwayat yang lain dia menyebutkan namanya. Maka kalau seperti ini, yang disebutkan namanya mungkin itu adalah perawi yang disebutkan secara mubham. Ini jelas, ya kan? Nah, seperti ini jelas, tidak ada pertentangan. Karena terkadang seorang ikhwanifillah perawi tidak ingin menyebutkan nama an rajulin, tapi kemudian di waktu yang lain semangat untuk menyebutkan nama. Nah, maka rajulin secara mubham itu adalah yang disebutkan secara tegas pada riwayat yang lain. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa illam yakun kadzalik. Jika tidak demikian, bi an yusammi mathalan ar-rawi bismin muayyan fi riwayatin wa yusammi akhar bismin akhar fi riwayatin ukhra. Jadi, enggak bisa tarjih, enggak bisa juga untuk dijamak. Contohnya, perawi meriwayatkan dari seseorang, disebutkan namanya. Kemudian dalam sanad yang lain dia meriwayatkan dari orang lain juga disebutkan namanya. Fahadha mahallu nadharin idh yata'aradu fihi amran. Dan ini adalah tempat yang butuh penelitian, butuh diteliti. Kenapa? Karena bertentangan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, annahu yajuzu an yakuna al-haditsu 'anil rajulaini ma'an. Yang pertama, ada kemungkinan hadis itu memang dari dua laki-laki itu, dari perawi tersebut. Jadi dia punya dua guru dan kedua gurunya meriwayatkan dengan riwayat yang sama. Ini kemungkinan pertama. Wa tsani an yaghliba 'ala dhanni anna ar-rawi rawi wahidun ukhtulifa fi. Dan ada dugaan besar bahwasanya perawinya satu tapi diperselisihkan. Fahahuna la yakhlu an yakuna ar-rajulani ma'an thiqataini aw la. Maka di sini tidak kosong bahwasanya dua laki-laki tersebut keduanya adalah thiqah atau tidak. Jadi kedua perawi tersebut yang disebutkan, apakah kedua-duanya thiqah atau tidak? Fa in kana thiqataini fahahuna muqtada madhahibil fuqaha wal usuliyyin alla yadurra hadzal ikhtilaf li'annahu in kana al haditsu an hadzal muayyan fa huwa adlun wa in kana 'anil akhar fa huwa adlun. Fa kaifa ma in qalabna in qalabna ila adlin fala yadurru hadzal ikhtilaf. Ini jelas, paham? Paham, Mas?
Yaitu kalau perselisihannya disebutkan dua perawi yang berbeda, tapi kedua-duanya thiqah, maka yang seperti ini mazhab para fuqaha dan ahli hadis tidak bermadarat. Karena seandainya memang si A, ini riwayat si A, tidak masalah karena dia thiqah. Seandainya kok yang benar riwayat si B, tidak masalah karena dia thiqah. Sama saja, tidak usah pusing-pusing karena kedua-duanya thiqah, sehingga tidak perlu tarjih. Karena kemungkinan apapun yang terjadi, itu datang dari riwayat thiqah, sehingga tidak bermadarat pada hadis. Ini maksudnya. Taib wa ghairuhum qad yaqulu anna al-ittirab fil hadits dalilun ala adami dhabtihi fil jumlah. Dan sebagian atau yang lainnya dari kalangan ulama terkadang mengatakan bahwasanya ittirab dalam hadis ini merupakan dalil tidak adanya dhabt secara umum, yaitu dia tidak dhabt, yaitu tidak betul-betul menguasai hadis. Wa hadza innama yutawajjah idza kana la dalila lana ala anna al-haditsa anhuma jami'an. Baik, dan ini hanyalah bisa diarahkan pada kondisi apabila kita tidak memiliki dalil bahwasanya hadis itu dari kedua perawi itu secara keseluruhan, yaitu dua-duanya memang meriwayatkan. Imma an dalla dalilun ala dzalika fala ikhtilaf. Adapun apabila datang dalil yang menunjukkan bahwasanya memang hadis datang dari dua perawi itu, maka tidak ada ikhtilaf. Mithlu an yarwiya insanun haditsan an rajulin tarah wa yarwiya dzalika al-haditsa an akhar taratan ukhra. Seperti contohnya, seseorang meriwayatkan satu hadis dari perawi ini terkadang, kemudian meriwayatkan hadis itu dari perawi yang lain terkadang. Ini tidak masalah. Thumma yarwihi anhuma ma'an fi marratin tsalitsah. Kemudian meriwayatkan dari keduanya secara sekaligus dalam satu hadis. Baik, an fulan wa an fulan, langsung digabungkan. Ini dalil bahwasanya memang hadis datang dari dua jalan, ya, dua guru. Baik. Qala wa amma an kana ahadur rawiyaini dha'ifan. Amma an kana ahadur rawiyaini dha'ifan. Faqad taraddada al-halu baina an yakuna 'anil qawi aw 'anil dha'if aw 'anhuma. Ini yang masalah. Baik. Kalau salah seorang perawi itu dhaif, sehingga kemungkinan ya akhwani fillah, kondisinya berbolak-balik antara kemungkinan memang itu riwayat dari seorang yang qawi atau seorang yang dhaif atau dari keduanya. Kalau dari keduanya bermasalah tidak? Nah, masalah karena yang menjadi patokan perawi yang qawi, ya tidak. Wa huwa ala ahadi hadhihi taqdirati ghairu hujjah. Wa huwa ma idza kana 'anil dha'ifi. Wa hadha bi syarti alla yakuna tariqan mukhtalifain bal yakunani an rajulin wahid wa ma'a dhalika fayajuzu an yakuna qad rawahu anhuma jami'an faman ya'tamidu mujarrad al-jawazi la yaltafitu ila hadha ta'lil wa la yaghfalan an jami'i hadha an talabi tarjih indal ikhtilaf fa inna an-nadhar innama huwa 'inda tasawi awit tafawud fa inna an-nadhar innama huwa 'inda tasawi awit tafawud. Taib. Dan pada kondisi yang terakhir tadi, pada semua kemungkinan ikhwan fillah itu bukan hujjah. Yaitu apabila riwayat itu dari seorang yang dhaif. Ini dengan syarat kedua jalan tersebut tidak berselisih. Tapi keduanya datang dari seorang perawi.
Bersama dengan itu juga masih boleh ikhwani fillah, ada kemungkinan fayajuzu an yakuna qad rawahu anhuma jami'an. Ada kemungkinan telah meriwayatkan dari keduanya secara bersamaan. Baik. Maka siapa saja yang bersandar pada sekedar bolehnya, maka dia tidak akan memperhatikan ilal ini. Karena ada kemungkinan riwayat dari seorang yang qawi. Tapi jangan sampai seseorang melalai dari menggabungkan semuanya dan menetapkan tarjih ketika terjadi ikhtilaf. Jadi langkah akhwani fillah ketika didapati ikhtilaf pada suatu sanad, misalnya ada sanad mukhtalafun fi. Ini butuh dikumpulkan semua jalan-jalannya. Semua jalan-jalannya kemudian dipilih mana yang paling kuat. Baru kalau tidak memungkinkan untuk memilih, maka ini tidak bisa kita tetapkan. Dan hadis muttarib sedikit. Kebanyakan hadis ikhwani fillah masih bisa ditetapkan Ditetapkan mana yang kuat, ya, mana yang rajih. Apakah riwayat yang dhaif ataukah riwayat yang kuat. Pada perkataan Ibnu Katsir atau Ibnu Shalah, la yatarajjahu ba'duha 'ala ba'din. Qala Zarkashi fi an-Nukat, anna ibn Daqiq al-'Id qala fi syarh al-'Umdah asyara ba'duhum ila anna ikhtilaf ar-riwayah fil hadits mimma yamna'u al-ihtijaj bih. Ibnu Daqiq al-'Id mengatakan sebagian mengisyaratkan bahwasanya perbedaan riwayat dalam suatu hadis termasuk di antara hal yang menghalangi untuk berhujjah dengannya. Maksudnya apa? Hadis diperselisihkan. Ibnu Daqiq al-'Id mengatakan ini termasuk Termasuk sebab hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Qala wa hadha sahih, dan ini benar. Tapi bi syarti takafu'ir riwayat au taqarubiha. Amma idza kana tarjihu waqi'an li ba'dihha imma li anna ruwatahu aktsar aw ahfad fayanbaghi al-'amalu biha. Dan ini tanbih penting, yaitu ketika ada perselisihan, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi kapan? Dengan syarat riwayat-riwayat itu sama kuatnya. Takafu'i riwayat maksudnya sama kuat, riwayatnya sama kuat. Atau taqarubi, atau sangat berdekatan. Tidak bisa seorang mentarjih salah satu sisi. Adapun apabila tarjih masih bisa untuk sebagian riwayat, dikarenakan mungkin perawi-perawinya lebih banyak atau lebih kuat hafalannya, maka seyogianya untuk beramal dengan dengan riwayat yang kuat. Ini jelas ikhwan fillah. Wa qala Ibnu Hajar fi Nukat, al-ittirabu huwa al-ikhtilaf alladhi yu'athiru qadhan. Ittirab adalah suatu perselisihan yang memberikan dampak cacatnya hadis, menjadikan hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa beramal dengannya. Faqala al-muallimi fi at-tankil fal ittirabu ad-daru an yakuna al-haditsu hujjatan ala ahadil wajhaini mathalan duna al-akhar wa la yattajihu al-jam'u wa la tarjih aw yakthuru al-ittirabu wa yashtaddu bihaythu yadullu anna ar-rawi al-muttarib alladhi madaru al-hadits alayhi lam yadbat. Ma'alimi mengatakan ittirab yang bermadarat, ya, ittirab yang bermadarat. Yang bermadarat sehingga hadis tidak bisa menjadi hujjah. Taib. Fal ittirabu dzar an yakuna al-haditsu hujjatan ala ahadil wajhaini, mathalan dunal akhar. Wa la yattajihu al-jam'u wa la tarjih. Yaitu hadis ikhwan fillah yang muttarib, yang tidak bisa dijadikan salah satu sisinya sebagai hujjah. Untuk yang lain itu apabila tidak memungkinkan untuk jamak dan tidak memungkinkan untuk tarjih.
Taib. Atau banyak sekali kegoncangan sehingga semakin kuat goncangnya hadis tersebut, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya perawi memang seorang yang muttarib. Maksudnya muttarib apa ikhwani fillah? Dia tidak menguasai hadis sehingga amburadul, riwayatnya amburadul. Ini muttarib. Sehingga tidak bisa dikuatkan riwayat mana yang menjadi patokan. Nah, kesimpulannya bagus, wa alaihi fal muttarib lahu syurut. Muttarib itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, wujudul ikhtilafil mu'athir. Yang pertama, adanya ikhtilaf yang berdampak pada kesahihan hadis. Wa hadza syartun ma'khudun min ta'rifil a'immati lil muttarib. Syarat ini diambil dari pengertian a'immah untuk hadis muttarib. Falaysa kullu ikhtilafin waqi'in fi haditsin yu'addu ittiraban istilahiyan. Sehingga tidak semua perselisihan yang ada pada suatu hadis dianggap sebagai ittirab secara istilah. Tapi ikhtilaf yang menjadikan hadis dihukumi muttarib itu adalah ikhtilaf yang mu'athir. Kemudian yang kedua, ittihadul makhraj. Afadahu Ibnu Daqiqil 'Aid. Yaitu ittihadul makhraj maksudnya jalan keluarnya sama. Jalan keluarnya hadis tersebut sama. Kalau makhrajnya berbeda berarti memang hadis yang lain, ya tidak. Kalau hadis yang lain ya tidak perlu kita jadikan perselisihan, memang jalannya sudah beda. Tapi kalau jalannya sama kok berbeda, ini muttarib namanya. Yang ketiga, istiwa'u wujuhil ikhtilaf. Kesamaan sisi-sisi perselisihan yang ada. Yaitu perselisihan yang ada pada riwayat-riwayat tersebut, ikhwani fillah, sisinya sama, bagian yang diperselisihkan sama. Misalnya perselisihan pada perawi di tabaqat setelah tabi'in misalnya. Di riwayat yang lain juga di situ juga, riwayat yang lain di situ juga. Ini merupakan syarat hadis ittirab. Famata raja ahadul aqwali quddim wala yu'allu sahihu bil marjuhi kama fi muqaddimah Fathul Bari. Maka kapan saja salah satu pendapat ikhwani fillah itu rajih, maka dia wajib untuk dikedepankan. Dan tidak boleh hadis sahih itu i'lal dengan riwayat yang marjuh. Yang keempat, ma'al istiwa'i an yata'adzar al-jam'u ala qawaidil muhaddithin. Bersamaan dengan samanya sisi yang diperselisihkan, syarat yang keempat yaitu tidak memungkinkannya jamak. Sebagaimana ini kaidah di kalangan ahlul hadis, tidak mungkin dijamak lagi. Kemudian yang kelima, an takuna ba'du awjuhil ikhtilafil hadis mimma yu'allu bihi wa yudha'af. Yaitu sebagian sisi perselisihan pada hadis itu termasuk sisi yang suatu hadis diiklal dengannya atau didhaifkan dengannya. Tapi kalau ikhtilaf itu semua sisinya tidak menjadikan hadis dhaif. Misalnya tadi apa contohnya? Ikhtilaf tapi tidak menjadikan hadis itu didhaifkan. Contohnya apa? Dua orang perawi thiqah, semuanya thiqah, tidak masalah. Tidak usah tarsih pun, semuanya berputar pada perawi yang thiqah. Paham? Wa hadza syartu mafhumun min tatbiqati wa amthilatil muttarib. Dan syarat ini dipahami dari penerapan contoh-contoh muttarib. Wala budda minhu, dan harus ada. Wa illa falau kanat kullul awjuhi sahihah wa laysa fiha dha'fun fala yadurrul ikhtilaf wal halatu hadhi. Jika tidak demikian, seandainya saja semua sisi-sisi atau semua bentuk-bentuk periwayatan itu sahih, tidak ada yang dhaif padanya, maka tidak bermandarat perselisihan tersebut. Semuanya sahih. Dalam kondisi ini tidak bermandarat. Jadi ini 5 syarat suatu hadis ikhwani fillah dihukumi muttarib, diperhatikan dan dipahami. Barakallahu fiikum wa nafa'ana. Walhamdulillah.